Selamat sore, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga kita bisa bersua kembali di tatap muka maya ini dalam rangka menyelesaikan tugas kita, yakni melakukan kolaborasi untuk hari kedua, di mana kita akan melakukan presentasi dan sebentar nanti silakan mengunggah tugas terkait tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu, tugas kelompok ya, untuk sebelum diunggah silakan diperbaiki dulu baru diunggah. Baik, sebelum kita memulai sepatutnya marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita ini berjalan lancar, dimudahkan, sehingga nanti makna dari kegiatan kita ini dapat diperoleh dan kita terapkan dalam lingkup kelas kita, lingkup sekolah, maupun nanti kita ketika kita berada di komunitas praktisi kita, komunitas teman-teman. Oke, untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, izinkan saya untuk share screen terkait langkah-langkah kita yang akan kita lakukan mulai saat ini sampai nanti di akhir kegiatan. Apa yang telah dilakukan mulai pagi sampai sebelum mengikuti kegiatan di ruang kolaborasi ini. Diawali dengan Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Iya, terima kasih Bu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya, aktivitas saya dari pagi tadi jam 7 saya sudah mempersiapkan diri untuk mendampingi anak-anak yang ikut ANBK di sekolah tempat menumpang. Terus saya mengurusi kebutuhan mereka termasuk konsumsinya. Setelah selesai, saya bergeser ke SMP Negeri 1 lagi untuk membahas masalah keuangan. Di situ kami bendahara-bendahara dikumpul lagi. Dan buru-buru pulang jam 12 lewat, makan, langsung mengerjakan tugas jam 1 bersama Pak Yupi tadi. Makanya mata ini terasa lelah sekali. Sampai tadi ini selesai jam 3 dan persiapan sudah mau masuk tadi. Saya kira aktivitas yang saya lakukan hari ini seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu Yuni. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya akan menyampaikan kegiatan saya dari pagi sampai sebelum kita masuk dalam ruang kolaborasi ini. Jadi pasti dalam kegiatan rangkaian kegiatan calon kepala sekolah yang saya ikuti. Jadi dari pagi tadi masih mengikuti kegiatan itu sampai siang, yaitu kegiatan refleksi bagaimana hasil yang telah kami laksanakan, dari apa yang kami laksanakan, dan belum disampaikan juga hasilnya. Jadi hanya refleksi dari peserta dan pengajar di kelas sampai siang, baru keluar dari hotel dan saya ke rumahnya adik ini, sementara di sini menunggu untuk pelaksanaan kolaborasi ini. Jadi itu kegiatan saya setelah kami sepakati bersama dengan Pak Nasar. Terima kasih Pak Nasar ya untuk kali ini. Semangat.
beliau yang memang menghandle Bu. Ya, untuk tugasnya kami nanti saya akan mencoba memahami dan belajar dari tugas itu sehingga saya boleh mendapat lagi pembelajaran pada sore hari ini. Terima kasih Bu, itu dari saya. Oke. Terima kasih kepada Ibu Yuni. Silakan kepada Pak Nasar. Oke, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kegiatan saya pada hari ini yaitu pada pagi seperti biasa saya ke sekolah. Kemudian saya minta izin dari sekolah itu mengunjungi satu sekolah. Ya, satu sekolah yaitu sekolahnya Pak Yupi yang kebetulan ada di desa saya juga. Saya ada hal-hal penting yang saya tanyakan sama Pak Yupi yang belum saya pahami. Ya, terima kasih Pak Yupi telah memberikan kecerahan bagi otak saya yang sudah mulai kendor. Terima kasih. Akhirnya saya mulai terbuka kembali tentang pemahaman-pemahaman tentang apa ini yang dinamakan pembelajaran PSE, apa ini PSE dengan KSE. Jadi itu yang saya lakukan seharian ini Bu. Saya membuat tugas ya, karena memang seperti Pak Ibu Yuni bilang tadi, setelah saya dari SDN 1 saya membuat tugas hingga pada ya kebetulan tadi setelah selesai mengirim tugas 1 jam kemudian sudah diajukan untuk masuk di room. Terima kasih Bu. Ya, baik. Kelihatan paparan saya sekarang? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah. Silakan Pak Yupi yang terakhir bercerita terkait pengalamannya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Hari ini memang kegiatannya padat merayap. Pokoknya di handle semua. Ya, pas memang dengan materi kita pembelajaran sosial emosional. Bagaimana walaupun itu tugas kita semuanya harus dilaksanakan, tetapi bisa dengan fokus untuk menyelesaikan. Hari ini kebetulan saya sebagai guru jaga jadi cepat datang ke sekolah. Setelah itu saya langsung mempersiapkan diri untuk mengajar karena anak-anak sudah siap di kelas dengan materi SBDP, kita belajar menyanyi, ya, interval nada. Kemudian ya yang bahagia saya hari ini walaupun kegiatan begitu banyak, tetap fokus dalam pembelajaran walaupun sudah ada kegiatan-kegiatan yang lain di belakang, tetapi fokus tetap untuk anak-anak. Dan saya bahagia karena anak-anak dalam pembelajaran tadi mereka merasa wah hari ini mereka bahagia karena ya membelajarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga mereka merasa kebutuhan belajar mereka bisa terpenuhi. Setelah itu di samping itu lagi dihadapkan lagi dengan saya sebagai pengurus PGRI, kemudian di sisi lain lagi kepala sekolah menyuruh saya untuk menyelesaikan itu ANBK yang khusus tugasnya guru-guru. Di satu sisi lagi ya saya mencoba untuk mengikuti ada salah satu lomba dan baru diselesaikan persyaratannya dan sehingga pakaian masih begini terus. Jadi tapi bersyukur bisa berjalan dengan baik, masih bisa fokus. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya sudah mau bercerita tentang apa yang dilakukan hari ini. Sangat luar biasa setelah saya mendengar dari keempat CGP yang ada di kelas B ini, sangat luar biasa tugas-tugasnya yang sudah diawali dari Pak Sugeng. Banyak sekali kegiatan, mana menangani dana BOS, mana menangani ANBK, mana mengajar, juga Pak Nasar, Ibu Yuni, dan Pak Yupi. Dan muncul ungkapan dari Pak Yupi bahwa ini berkaitan dengan pembahasan kita kali ini terkait dengan pembelajaran sosial emosional.
meskipun tugas begitu menumpuk, tapi kita bisa mengatasinya ya, bisa mengatasi gejolak yang terjadi dalam diri kita, bagaimana emosi kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana kinerja kita itu dapat diatasi. Nah, disinilah kita dapat melakukan atau dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional itu, ya. Kita mampu mengendalikan emosi kita dan seterusnya. Oke, terima kasih semuanya telah bercerita terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan ini awal dari pembahasan kita tentang pembelajaran sosial emosional. Semoga dapat dipahami ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah Bapak Ibu diharapkan mampu menguraikan bentuk penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional ya, sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Nah, kebetulan kita berada pada jenjang yang sama ini, jenjang SD. Tapi tidak apa-apa, mari kita berdiskusi terkait dengan itu. Dan kemarin sudah dilakukan diskusi kelompok berpasangan ya, diskusi berpasangan, dan hari ini waktunya untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang kita telah lakukan, hasil diskusi kita. Agendanya adalah pembukaan, presentasi tugas, dan penutup. Nah, ini adalah skenarionya Bapak Ibu, pembukaan, presentasi tugas, dan penutupan. Ya, kesepakatan belajar tentunya kita sudah sama memahami ya, terkait dengan semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati, menghargai, dan satu yang bicara, jika satu yang berbicara tentunya yang lain mendengarkan dengan baik. Berikutnya diberikan kesempatan berpendapat jika dipersilakan ya. Terus tentunya diharapkan berpartisipasi penuh, dan yang paling diinginkan adalah mengikuti kelas dengan perasaan bahagia atau gembira. Saya mohon maaf, mungkin tadi ketika Anda masuk di ruangan ini saya Deni ya, tidak admit ya, saya Deni tidak mengizinkan masuk. Pastilah ada perasaan, wah kenapa ibu ini tidak memberikan saya kesempatan untuk masuk. Saya sudah masuk ditolak. Nah, ini adalah salah satu yang saya ingin tanyakan kepada kalian. Apakah perasaan dengan ditolak itu, apa yang harus Anda lakukan pada saat itu? Pak Yopi. Kalau saya tadi memang berapa kali ditolak, ibu ini ibu ini mungkin masih sementara dengan kelas yang lain. Jadi pas memang kegiatan saya masih ada yang saya mau lakukan. Jadi kesempatan. Bagaimana perasaanmu ditolak itu? Ditolak. Perasaannya ya saya langsung berpikir, oh mungkin belum selesai. Itu saya langsung pikir. Oh, berarti ada pikiran positifnya ya? Ya. Langsung saya berpikir, oh belum selesai ini. Iya. Sudah. Kalau Pak Sugeng bagaimana perasaannya tadi waktu di Deni? Kalau saya tadi Ibu, saya lihat memang sempat 2-3 kali, 4 kali barangkali tadi tertolak. Tapi saya berpikiran positif bahwa ini mungkin masalah jaringan saja Ibu. Saya tidak ini, makanya saya langsung konfirmasi ke teman-teman di grup. Ternyata memang memang ibu yang belum selesai tadi setelah saya masuk dengan ibu tadi berdua. Iya. Berarti bukan kesengajaan tadi ya? Iya. Ditolak memang, tapi bukan karena sengaja untuk ditolak. Nah, adakah diimplementasikan pembelajaran sosial emosional tadi? Ketika saya menolak untuk Anda masuk di ruang pikon, adakah langsung diterapkan sosial emosional itu? Apa itu Pak? Nah, berpikir positif. Positif. Betul itu. Ada yang menarik napas panjang, terus mengembuskannya keluar, dan menenangkan pikiran. Belum sampai di titik situ. Menenangkan pikiran karena itu ada pemikiran positif ya. Iya. Ya, tidak pemikiran negatif. Iya. Oke, terima kasih teman sudah melakukan itu, dan sebenarnya
salah satu kesengajaan juga untuk melatih Anda menerapkan pembelajaran sosial emosional tadi. Oke. Oh, berarti prank juga ya, Bu ya? Prank. Berarti prank ya? Prank. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan emosi Anda, terus apakah Anda tetap ada kesadaran diri, ya kan? Kesadaran dirinya muncul tidak dengan melakukan tarik napas panjang, hembuskan, terus berpikiran positif bahwa Ibu Karniani ini memang sengaja di prank kita supaya kita melakukan penerapan KSE ini, kompetensi sosial emosional. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lakukan presentasi kelompok, hasil diskusi kelompok terkait strategi penerapan kompetensi sosial dan emosional di sekolah, lingkup besarnya, tapi khususnya itu di kelas, ada juga di kelas. Oke, aturannya karena di sini saya tuliskan 20 menit. Sementara berdasarkan skenario tadi kita diberikan kesempatan 60 menit untuk melakukan presentasi kelompok, presentasi tugas. Maka di sini bisa kita adaptasi ya. Bukan hanya 20 menit, berarti setiap kelompok itu 30 menit ya. Iya. 30 menit bisa kita lakukan. Mari kita melihat presentasi teman dan sekaligus kita memberikan umpan balik. Mungkin ada pertanyaan dan akan diberikan jawaban balik dari yang melakukan presentasi. Mempresentasikan hasil diskusi itu selama 10 menit, tapi kita bisa tambahkan menjadi 15 menit karena kalian hanya 2 kelompok. Ini berlakunya tadi di kelas A, itu kan 3 kelompok, jadi masing-masing dia 20 menit. Dapat dipahami ini? Bisa. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, dan masih ada waktu nanti kita memberikan tanggapan atau jawaban selama 15 menit juga. Jadi nanti setiap kelompok dapat menampilkan presentasinya dengan share screen hasil pekerjaan pada aplikasi Jimmy. Oke, kita langsung saja berdiskusi. Dan saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 atau 2 yang mau duluan tampil. Silakan, saya serahkan sama keputusan kalian. Kelompok berapa? Bagaimana Pak Nasar? Boleh. Orang jadi Kelompok duluan. satu ya? Hah? Ya. Orang jadi duluan. Kalau kelompok 1 duluan, orang sutaku nanti. Kalau kelompok 1 nanti terus so Nervous. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 Pak Suge. Ya, boleh, boleh. Kelompok 1, Bu. Saya Kelompok kelompok 1. 1. Iya. Nah, maksudnya kelompok 2 mau tampil duluan boleh? Oh, boleh, iya. Boleh. Silakan Pak Nasa dan Ibu Yuni. Waktunya. Boleh Pak Sugen dilihat waktunya 30 menit ya. Iya, 16-19. Sudah tampil? Udah. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 ya. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran sosial emosional di modul 2.2 program guru penggerak. Kami terdiri dari 2 orang saja, yaitu saya sendiri Nasar Siwanto ini dan Yunianti Suba SPD. Tabel penyusunan teknik pembelajaran kompetensi sosial dan emosional yang wajib kami kerjakan yaitu kesadaran sosial, keterampilan berempati. Kemudian pilihan kami yaitu pengelolaan diri, pengelolaan emosional. Itu yang menjadi pilihan kami dari kelompok. Jadi pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional
yaitu ada 5 kompetensi yang diterapkan di sini, yaitu kesadaran diri, pengenalan emosional, dan pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus, kemudian kesadaran sosial, keterampilan empati, kemudian daya lenting atau resiliensi atau keterampilan sosial, dan yang kelima ya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di sini kami mengangkat tentang pengelolaan diri dan kesadaran pengelolaan diri dan kesadaran sosial. Kemudian kami masuk pada tabel 3.1. Rutinitas yang kami lakukan di sini ada 2, yaitu yang pertama, cara penerapan, yaitu mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Jadi bentuk pembelajaran sosial emosional, yaitu bakti sosial. Ini yang sering dilakukan. Kemudian KSE yang dikembangkan yang terkait dengan bakti sosial ini adalah kesadaran sosial, keterampilan berempati. Di sini yang dilakukan guru adalah guru mengajak anak-anak untuk melakukan bakti sosial. Jadi mengajak anak-anak untuk belajar berbagai kepada yang tidak mampu dengan melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu yang ditanyakan oleh guru atau yang disampaikan oleh guru kepada anak-anak adalah, anak-anak, saat ini kita akan melakukan bakti sosial di halaman sekolah. Anak-anak, jika dalam pekerjaan kalian sebentar ada teman kalian yang belum selesai mengerjakan pekerjaan, sebaiknya kalian melakukan gotong royong agar pekerjaan kalian bisa segera teratasi. Kemudian yang rutinitas kedua, yaitu mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid, yaitu bentuk pembelajarannya itu tiket masuk kelas. Jadi kami membuat satu tiket untuk masuk kelas, yaitu yang sesuai dengan KSE adalah keterampilan berhubungan sosial, pengenalan emosi. Yang dilakukan guru mengajak anak-anak menceritakan perasaannya ketika datang ke sekolah. Jadi yang harus disampaikan oleh guru kepada anak-anak, silakan kalian menceritakan perasaan kalian waktu datang ke sekolah hari ini. Kemudian, anak-anak, setelah kalian bercerita, maka sekarang silakan mengambil simbol gambar yang ada di meja Pak Guru dan tempelkan di pintu masuk. Simbol itu adalah seperti ada wajah sedih, gembira, takut, kecewa, marah. Itu yang kami print out, yang kami berikan kepada siswa. Itu ditempelkan ke pintu. Itu akan menjadi satu patokan guru untuk melihat bagaimana anak ini, apakah dia sedih datang di sekolah, apakah dia kecewa atau marah. Kemudian kami masuk lagi pada implementasi pembelajaran sosial dan emosional PSE. Itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan KSE secara spesifik dan eksplisit. Kemudian yang kedua, mengintegrasi KSE ke dalam praktik mengajar guru dan interaksi sekolah. Ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan. Jadi inilah yang akan kami lakukan pada tabel 3.2. Di sini tabelnya yang pertama, kolom pertama adalah KSE yang dikembangkan. Yang menjadi tugas kami adalah kesadaran sosial, berempati. Jadi penerapannya, kami mengajarkan KSE secara spesifik dan eksplisit, yaitu bentuk pembelajarannya itu peduli sesama. Yang dilakukan guru, ketika ada rekan anak yang sakit, guru memberikan informasi kepada anak-anak apa yang harus dilakukan murid untuk memberikan penguatan. Jadi hal penting yang harus disampaikan oleh guru kepada anak, yaitu, anak-anak, ada temanmu yang sedang sakit. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang, marilah kita mengumpulkan sumbangan buat teman kalian yang sakit. Anak-anak, apakah perlu kita mengunjungi teman kita yang sakit? Kalau perlu,
marilah kita berkunjung ke sana. Itulah yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Kemudian masuk pada yang kedua, cara penerapan yang kedua yaitu mengintegrasikan KSE ke dalam praktek mengajar guru dan interaksi sekolah, yaitu bentuk pembelajaran emosionalnya yaitu bermain peran. Jadi ini saya ambil dalam bentuk bermain peran, yaitu guru di sini menyediakan skenario bermain peran yang berkaitan dengan kejadian bencana alam. Yang harus disampaikan guru kepada murid yaitu, anak-anak, hari ini ada teman kalian yang tidak masuk sekolah karena di rumahnya terjadi bencana banjir. Menurut anak-anak, apa yang hendak kita lakukan untuk meringankan beban temanmu? Ya, itu yang akan kami lakukan nantinya. Kemudian yang ketiga, cara penerapan yang ketiga yaitu mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Di sini bentuk pembelajaran emosionalnya adalah kami mengambil pengumpulan dana. Jadi di luar dari yang pilihan yang 12 poin itu. Kemudian di sini yang dilakukan guru mengajak murid untuk membantu orang lain walaupun hal-hal kecil. Misalnya membantu meringankan beban korban bencana alam. Kemudian yang harus disampaikan yaitu apa hal-hal kecil yang sifatnya peduli pada sesama yang dapat dilakukan pada teman kalian. Kemudian ada yang berikut adalah guru mengajak murid menyisihkan uang saku pada saat-saat tertentu yang diperlukan. Yang dilakukan guru yaitu disampaikan yaitu, dapatkah kalian menyisihkan uang saku kalian sebagai wujud kepedulianmu membantu sesama yang membutuhkan? Jadi itu yang cara penerapan yang ketiga. Berikut penerapan yang keempat, masih pada kesadaran sosial, yaitu mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan. Di sini bentuk pembelajarannya adalah Jumat beramal. Saya mengambil Jumat beramal. Yang dilakukan guru yaitu guru bercerita tentang bencana alam yang terjadi dan menanyakan video sebuah desa yang dilanda banjir. Hal penting yang disampaikan adalah, anak-anak, ayo kalian amati video yang ditayangkan. Bayangkan jika kalian kejadian di dalam video kalian yang mengalaminya. Kemudian yang guru mengajak murid memikirkan bagaimana seandainya bencana tersebut mereka alami. Yang disampaikan oleh guru ke siswa adalah apa yang dapat kalian lakukan untuk meringankan penderitaan mereka. Kemudian yang berikut, guru mengajak murid menuliskan perasaan mereka pada buku tulis setelah menonton video tersebut. Jadi hal penting yang disampaikan adalah tuangkan perasaan kalian dalam buku tulismu. Nah, ini yang tabel yang merupakan prioritas yang akan kami kerjakan pada saat ini. Kemudian yang pilihan kami adalah pengelolaan diri atau pengelolaan emosi. Ini yang menjadi pilihan dari kelompok, yaitu cara penerapan mengajarkan KSE secara spesifik. Ibu Yuni, boleh dilanjut yang ini? Saya saja Ibu Yuni. Halo. Ya, boleh. Boleh Ibu Yuni? Ya. Ayo lanjut. Dengar? Ya. Ya. Yang selanjutnya adalah pengelolaan diri atau pengelolaan emosi. Jadi cara penerapannya mengajarkan KSE secara spesifik dan eksplisit. Ya, bentuk pembelajaran emosional, membuat jurnal diri untuk mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Yang dilakukan guru yaitu murid diminta untuk membuat rangkaian kegiatan rutinitas keseharian yang harus mereka lakukan selama 24 jam lengkap dengan waktu kegiatan serta menuliskannya dengan huruf yang indah dan diberi warna. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid memperhatikan hasil karyanya tersebut
di kamar masing-masing. Anak-anak kalian ditugaskan untuk membuat catatan rangkaian kegiatan rutinitas yang kalian lakukan selama 24 jam di saat beraktivitas. Yang kedua, anak-anak dari hasil catatan kalian, silakan kalian menempelkan di dalam kamar kalian agar itu menjadi patokan kalian dalam melakukan aktivitas keseharian dimanapun kalian berada. Dan yang kedua, dari pengelolaan diri, yaitu cara penerapan mengintegrasikan KSE ke dalam praktek mengajar guru dan interaksi sekolah. Untuk pembelajaran emosionalnya, yaitu melukis dengan jari. Yang dilakukan guru, minta murid untuk menggambar objek apa saja yang mereka mau dengan menggunakan jari. Biarkan murid menggambar dengan bebas, kaitkan dengan kesadaran penuh dengan mengajak murid untuk menyadari pengalaman melukis mereka menggunakan jari-jarinya. Lalu hal penting yang harus disampaikan kepada murid, yang pertama, anak-anak silakan luapkan emosimu lewat lukisan dengan menggunakan jari terhadap apa yang kamu rasakan hari ini. Dan yang kedua, dari hasil lukisanmu apa yang kalian rasakan saat kamu melukis dengan jari kalian. Selanjutnya yang ketiga, cara penerapan mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Bentuk pembelajaran emosionalnya membuat kolase diri. Yang dilakukan guru mengajak murid membuat kolase diri sesuai dengan yang diminati anak. Yang kedua, guru meminta murid menempelkan karton-karton kecil yang sudah digunting atau manik-manik untuk ditempelkan pada gabus gambar kolase tersebut. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid, satu, anak-anak, kegiatan kalian hari ini, silakan kalian membuat gambar kolase diri sesuai dengan tema diri sendiri. Yang kedua, anak-anak, setelah kalian selesai menggambar kolase diri, maka saatnya kalian menempelkan manik-manik atau gambar kertas yang telah kalian gambar tadi dan hasilnya kalian tempelkan di dinding belakang kelas. Selanjutnya yang keempat, cara penerapan mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan. Bentuk pembelajaran emosionalnya menuliskan ucapan terima kasih. Yang dilakukan guru, satu, guru mengajak murid memikirkan seseorang telah berbuat baik terhadap mereka. Yang kedua, guru mendorong mereka untuk mengucapkan terima kasih, penghargaan atau kebaikan yang sudah diterima. Dan yang ketiga, guru meminta murid untuk menuliskan perasaan mereka terhadap kebaikan yang diterima. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid, yang pertama, anak-anak, coba kalian memikirkan jika ada seseorang telah berbuat baik kepada kalian. Kedua, anak-anak, ketika kita sudah ditolong, apa yang harus kita ucapkan. Dan yang ketiga, nah anak-anak, setelah kalian menerima perlakuan baik dari orang lain, perasaan apa yang kalian rasakan atas kebaikan orang lain tersebut. Oke, terima kasih. Presentasi kami sampai pada saat ini sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, tepuk tangan buat kelompok Panasa, luar biasa ini Panasa akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, ya, menghampiri kesempurnaan ya. Namun mungkin pasti adalah yang masih perlu mau dikembangkan atau dipertanyakan atau mau diberikan tanggapan dari kelompok satu. Silakan Pak Sugeng dan Pak Yuki. Silakan Pak Yuki. Siap, catatan Yuni. Saya dulu ya. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengapresiasi kepada kelompok 2 yang telah menyelesaikan tugasnya, walaupun kemarin diskusinya itu kurang sempurna. Ibu Yuni ada tugas yang lain juga, dan saya melihat dari
ya, penerapan PSE yang dilakukan itu saya fokus banyaknya itu ke kegiatan kegiatan beramal luar biasa. Kalau ada ide-idenya itu lebih banyak kegiatan beramal, baik ada Jumat apa itu tadi. Jumat beramal. Kalau bisa dikatakan, iya Jumat beramal. Kemudian ketika ada musibah juga beramal, luar biasa. Nah itu yang yang saya salut, kegiatan yang mereka akan rencanakan banyak fokusnya ke beramal. Tapi ada dua saja pertanyaan saya. Yang pertama, Pak Sugeng sudah ketahui. Ya, yang pertama itu tugas 3.2. Kalau bisa ditampilkan penata, ada yang dikatakan itu bermain peran 3.2. Ya, ada yang dikatakan tadi bermain peran di bentuk pembelajarannya. Mana itu? Di atasnya. Oh, 3. Lagi ke atas. Ini Nah, Ya itu. Nah itu dua, bermain peran. Di situ saya dengarkan tadi penjelasannya mengenai kesadaran sosial atau empati. Bentuk pembelajarannya adalah bermain peran. Good, mantap. Kalau menurut saya cocok. Cuma ketika yang dilakukan guru cocok. ya, Ketika di hal penting yang harus sampaikan. pada murid, saya lihat di situ tidak ada anak-anak skenarionya untuk melakukan bermain peran tadi, sehingga nampak itu dari bermain peran mereka ada timbul kesadaran sosial. Mungkin dalam bermain peran tadi dihubungkan dengan bencana alam, contoh bermain perannya begitu. Jadi ada empatinya. Tapi saya lihat tadi di sini ingin hal yang penting yang disampaikan agak kecil, mohon maaf. Di situ saya lihat tidak ada unsur bermain perannya. Yang saya lihat. Kemudian yang kedua, coba membuat kolase di bawahnya. Yang terakhir itu Membuat kolase. ini. Ya, Ya, itu. oke. Ya betul, membuat kolase. Yang masih mengganjal saya ketika di cara penerapan PSE-nya, yaitu di poin ketiga itu mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah. Berarti ini secara umum. Bagaimana sekolah itu mengubah kebijakan supaya penerapan pengelolaan diri bagi anak-anak itu bisa nampak. Nah, yang saya belum yang masih saya bingung antara bentuk pembelajaran emosionalnya membuat kolase. Jadi kebijakan yang saya baca, kebijakan yang dilakukan oleh sekolah dalam menumbuhkan itu pengelolaan diri atau pengelolaan emosi kepada murid adalah kebijakannya adalah membuat kolase diri. Jadi bayangkan suatu kebijakan sekolah membuat anak-anak, jadi kebijakan sekolah yaitu membuat kolase diri. Jadi menurut saya agak kurang pas kalau dari saya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya dan saya kembalikan, mungkin ada tambahan dari Pak Sugeng. Iya, terima kasih Pak Yupi. Sama dengan Pak Yupi, saya memberi apresiasi yang luar biasa kepada saudara saya ini, kelompok 2 ini. Ini Pak Yupi bilang tadi banyak. Terima kasih buat kelompok 2. Tampilan dari tugas hari ini sangat-sangat luar biasa, saya lihat. Hampir keseluruhan ini memang sudah
sudah memenuhi seperti apa yang diinginkan. Syukurnya yang saya mau tanyakan ini juga memang kebetulan memang saya terfokus tadi dengan apa yang Pak Yupi tanyakan, yaitu di tampilan saat ini tentang mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Saya tadi langsung fokus di situ juga, dan ternyata Pak Yupi juga melihat itu, bahwa itu masih seperti apa itu mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Bentuk pembelajarannya itu membuat kolase diri. Saya kira ini yang masih kurang kurang tepat mungkin ya, menurut saya, sebagaimana yang Pak Yupi sampaikan tadi. Saya kira kalau dari saya sih secara keseluruhan sudah sangat-sangat baik dari tampilan kelompok 2 ini, sangat memenuhi, karena memang saya juga masih mempelajari apa yang menjadi tugas kita hari ini. Saya kira demikian Pak Nasar, saya mungkin hanya berarti kita kembali ke pertanyaan Pak Yupi yang 2 itu saja, karena saya untuk yang nomor 2-nya kurang lebih sama dengan Pak Yupi. Saya fokus di sini memang tentang kebijakan itu, mengubah kebijakan. Oke, makasih Pak Sugeng atas Terima kasih Pak Yupi. tanggapannya. Ya, saya tanyakan dulu sama Ibu Yuni, bisa Ibu Yuni bisa ini menjawab? Ya, saya coba mau menjawab. Halo, Ibu. Terima kasih pada Pak Yupi dan Pak Sugeng sudah memberi umpan balik untuk pekerjaan kami saat ini. Terima kasih sudah diberi motivasi bahwa pekerjaannya kami ini sudah sempurna. Sebenarnya memang seperti yang Ibu bilang tadi, mendekati sempurna. Pertama yaitu pada bermain peran, yaitu hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid. Di situ tidak terlihat itu bermain peran. Ya, mungkin mengapa sampai tidak tertulis di situ bermain peran? Karena di situ yang di atasnya hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Jadi apa yang disampaikan? Jadi itu yang menjadi fokus kami ya dengan Pak Nasar, apa yang disampaikan kepada murid. Jadi kami tidak mencantumkan lagi di situ untuk memberi mereka bermain peran, mungkin seperti itu kalau dari pemahamannya saya. Nanti Pak Nasar mungkin akan tambah. Ya, selanjutnya yang kedua, integrasi yang mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid, membuat kolase diri. Ya, memang tadi pas saya diberi tugas untuk membaca, memang sudah ada dalam pikirannya saya, Ibu, karena memang berkecamuk juga dalam pikirannya saya. Kayaknya tidak pas, nyambung ya, tidak nyambung bagaimana mengubah kebijakan, karena ini membuat kolase diri ini berarti dia satu dalam proses pembelajaran. Jadi terima kasih Pak Yupi, mungkin nanti akan diberi masukan mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid itu, yang bentuk pembelajaran emosionalnya yang seperti bagaimana, supaya kita boleh menjadi pembelajaran kami dan mungkin bisa akan kita lakukan bersama ke depannya. Itu yang bisa saya jawab untuk sementara, karena memang untuk yang itu memang tidak tepat penempatannya. Itu mungkin cara penerapannya bukan pada poin itu. Ya, terima kasih, hanya itu mungkin ada dari Pak Nasar. Oke, terima kasih Ibu Yuni atas saran atau tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yupi dan Pak Sugeng ya. Yang pertama tadi itu tentang bermain peran ya. Ini bermain peran ini adalah memang tadi sempat saya juga berpikir tentang hal penting yang harus disampaikan kepada murid ya. Karena di sini memang skenarionya ini yaitu bermain peran yang berkaitan dengan kejadian bencana alam. Tadi memang saya mau cari-cari apa yang berkaitan dengan bermain peran ini yang berkaitan dengan bencana alam. Saya belum dapat ya, terpaksa saya buat dulu seperti ini ya. Terima kasih atas sanggahannya. Kemudian yang berikut, yang terakhir itu adalah tentang kolase tadi. Mana tadi kolase?
itu kolase tadi itu memang ini yang paling lama saya pikirkan, karena saya cari dari 12 poin tadi untuk saya cocokkan dengan pengelolaan diri ini atau pengelolaan emosi ini. Tidak, sepertinya saya tidak dapat yang pas dari pengelolaan diri ini, mengubah kebijakan dan ekspektasi ini. Tapi saya melihat membuat kolase diri ini sepertinya bisa saya muat dalam pengelolaan emosi ini. Jadi di sini saya mulai membuat skenarionya. Yang dilakukan guru itu mengajak murid membuat kolase diri sesuai dengan yang diminati anak, ya. Guru meminta murid menempelkan karton. Jadi waktu itu yang saya berpikir, saya akan menyuruh anak untuk menggambar kolase dirinya, kemudian akan ditempelkan manik-manik pada gambar-gambar itu. Itu yang saya pikirkan tadi. Tapi mungkin hal penting yang harus disampaikan kepada murid ini belum belum terlalu menyentuh. Jadi ini terima kasih atas tanggapannya, informasinya, agar kami bisa juga mengoreksi apa yang telah kami kerjakan. Hanya itu yang bisa saya tambahkan dari penjelasannya Ibu Yuni. Jadi terima kasih Pak Sugeng, Pak Yupi atas pertanyaannya, karena ini membantu kami untuk merubah lebih baik lagi. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Tepuk tangan dulu, sangat luar biasa. Akhirnya dapat juga menampilkan tugasnya. Kemarin merasa bingung ya, merasa belum bisa, belum bisa ini mengisi tugas ini, menyelesaikan tugas ini. Tapi alhamdulillah hari ini dapat diselesaikan dengan baik. 3-1-nya sudah ada tadi, Pak. 3-1 ada. Pertama tadi. Oke. Boleh ditampilkan kembali dulu, Pak? Oh iya. Ya. Mohon maaf, tadi saya terlempar dari ruang pikon, tapi alhamdulillah saya bisa mengantisipasi dengan cepat sehingga saya bisa bergabung kembali. Oke. Terima kasih Bunda. Untuk kita belajar sosial emosional Bunda. Iya. Jadi dimengerti. Tapi diskusinya tetap berjalan tadi? Iya, berjalan. Baik. Itu yang bagus, itu top itu. Nah, sekarang kita lihat dulu ini rutinitas ya. Artinya di tabel 3.1 ini diharapkan setiap anggota kelompok itu menuliskan atau menjelaskan satu KSE yang pernah dilakukan, yang telah dilakukan. Berarti ini berdasarkan pengalaman, ya kan? Ya. Berdasarkan pengalaman. Nah, di sini pas pertamanya ini kan ada 2. Ya. Yang pertama ini siapa punya, yang kedua siapa punya? Yang kedua Ibu Yuni. Yang kedua Ibu Yuni. Yang pertama Pak Nasar. Mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain dan lingkungan. Jadi ini yang perlu kita tahu dulu. Apa yang dimaksud dengan mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain dan lingkungan? Kita mengenai apa itu Pak Nasar? Sehingga muncul bentuk pembelajaran sosial emosionalnya adalah bakti sosial. Mengapa Anda memilih bakti sosial ini sebagai bentuk dari pembelajaran sosial emosional ini dikaitkan dengan cara penerapannya itu mempengaruhi? Kenapa sampai Anda menuliskan bakti sosial itu sebagai bentuknya? Oh, intinya memang saya mencari tentang cara penerapannya ini. Jadi mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan. Di sini yang menjadi patokan saya, di saat mereka ada anak yang mengerjakan tugas atau bakti sosial yang mungkin dibagi per kelompok, ada yang belum selesai, ada yang sudah selesai. Di situ mungkin yang menurut saya yang bisa mempengaruhi pola pikir murid untuk gotong royong itu.
adanya gotong royong, perlunya gotong royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Begitu. Oh. Iya. Mempengaruhi pola pikirnya apa kaitannya dengan bakti sosial, Pak? Maksudnya begitu. Apa yang mau dipengaruhi? Apa namanya ini? Jadi ya, pokoknya ada jiwa positifnya ya. Jiwa positif yang dilakukan murid Kemauan untuk bekerja sama. Iya, kerjasama itu, Bu. Iya. Ya itu maksudnya begitu. Jadi kita nanti membuat kegiatan ini, mengisi tabel ini, jadi harus ada kaitan antara cara penerapan dengan bentuk pembelajarannya. Bentuk pembelajarannya. Sehingga KSE dikembangkan, ini kan keterampilan berempati ya. Kesadaran sosial itu ada kaitannya dengan bakti sosial misalnya. Itu sudah tepat. KSE yang dikembangkan adalah bakti sosial, KSE yang dikembangkan adalah kesadaran sosial atau keterampilan bagaimana murid itu bisa timbul rasa empati kepada orang lain. Iya. Nah itu maksudnya ini kan Pak, Iya, KSE-nya. Iya, iya. Nah salah satu bentuk kegiatannya adalah bakti sosial, ya kan? Iya. Salah satu kegiatannya adalah bakti sosial. Sudah benar mempengaruhi anak untuk ada timbul jiwa sosialnya, ada timbul rasa empatinya. Itu maksudnya kan Pak? Iya, begitu, Bu. Iya. Jadi benar sudah ini. Terus yang dilakukan guru mengajak anak-anak untuk melakukan bakti sosial. Iya. Oke. Iya. Terus di sini yang ditampilkan di sini seharusnya yang dimaksud dengan poin tabel terakhir, kolom terakhir, hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Oh iya. Jadi itu berupa ucapan-ucapan, ya, Oh iya. kalimat-kalimat yang disampaikan kepada murid, gitu. Iya. Bakti sosial itu bagaimana ungkapan-ungkapan guru kepada murid. Jadi guru mengajak anak-anak untuk melakukan bakti sosial. Terus ucapan kepada muridnya itu apa, gitu Pak. Oh iya. Begitu saja yang singkatnya. Nah di sini anak-anak saat ini kita akan melakukan bakti sosial di halaman sekolah, benar, kan? Iya. Mengajak anak-anak untuk memiliki keterampilan berempati, kan? Iya. Iya. Terus anak-anak jika dalam pekerjaan kalian sebentar ada teman kalian yang belum selesai mengerjakan pekerjaannya. Nah ini anak-anak sudah selesaikah kegiatan bakti sosialnya? Adakah yang belum? Semacam pertanyaan-pertanyaan ungkapan kepada anak. Apa yang Anda rasakan dengan melakukan bakti sosial, kan begitu Pak. Jadi dia nyambung antara apa yang dilakukan, apa yang di KSE dikembangkan, dan bentuk kegiatannya. Oh begitu. Dan ada cara mempengaruhi anak untuk melakukan hal yang positif, kan begitu Pak. Iya, Bu. Jadi yang perlu diperbaiki hal penting yang harus disampaikan ini Pak. Iya, iya. Sama halnya dengan ini, tiket masuk kelas, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Tiket masuk kelas itu maksudnya apa Ibu? Gambar-gambar kelas begitu apa? Gambar Oh, iya. film. Iya. Oke, gambar. betul. Iya. Yang Emoji. ada tanda Iya. gitu, ada Emoji. pelukan Iya. dan seterusnya Iya. kan? Iya. Iya, bagus. Bentuknya mengubah, maksudnya ekspektasi sekolah terhadap murid, diharapkan murid timbul keterampilan berhubungan sosial, kan? Saya kira mungkin Ibu ini pengenalan emosi Iya. atau kesadaran diri ini, Bu. Iya. Kesadaran Kalau diri kayaknya Ibu, bukan melakukan relasi. Kalau saya Iya. lihat tugas apa yang dilakukan guru dan hal Iya. penting ini, saya lihat kesadaran diri. Kesadaran diri ya. Oh Oke, iya. yang tepatnya KSE yang dikembangkan ya. Kesadaran Iya. diri. Iya. Salah ketik itu. Makasih Pak Sugeng. Pengenalan emosi, kesadaran diri itu ya. Kesadaran diri, iya. Iya. Betul. Salah ketik Makanya kayak. saya bingung apa Salah ketik, hubungannya Bu. keterampilan berhubungan sosial, tapi jangan berhubungan sosial tulisannya Pak ya. Iya, iya. Keterampilan melakukan relasi. Ya, itu. Iya. Iya. Tidak apa-apa kan? Sudah nampak ini? Nampak sekali. Nampak. Wah, keren ya. Ada berarti itu mewakili orangnya Mantap. untuk bagian 1, bagian 2. Iya. Ya. Terima kasih teman-teman.
Saya akan membacakan hasil presentasi kami kelompok 1, yakni tugas 2.2.A.5 itu ruang kolaborasi pembelajaran sosial dan emosional, yakni saya bersama Pak Yupi. Ini ada YS ini artinya Yupi dan Sugeng ini. Nah, Mantap. bagus deh. Biasa Jole. Pak Sugeng jago merangkai-rangkai begitu. Ya, jadi saya langsung saja ya, saya tanpa Kalau Pak Nasir berarti dengan ibunya NY kan? Iya, ini. Iya. Nanti kalau yang langsung dikirim saya mau tambah dengan ibu fasilitator juga DP inisial di situ. Oke, baik. Lanjut Pak. Ya, kita langsung saya masuk di tugas 3.1 yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan. Nah, ini ada gambar Pak Yupi, itu artinya itu yang Pak Yupi sudah lakukan. Dan juga ada gambar saya, itu berarti yang saya lakukan. Saya baca dulu yang Pak Yupi punya, yang Pak Yupi sudah pernah lakukan, yaitu cara penerapan adalah mengintegrasikan KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Oke. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya, kegiatan menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. KSE yang dikembangkan adalah keterampilan relasi atau kerjasama dan resolusi konflik yang dilakukan oleh guru, dalam hal ini Pak Yupi, yaitu membagi kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah, anak-anak, saat ini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil ya. Anak-anak, dalam kelompok kecil kalian akan berdiskusi dan bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Anak-anak, di dalam diskusi, jika terjadi perbedaan pendapat, harus didiskusikan secara bersama. Ini yang dilaksanakan oleh Pak Yupi. Saya lanjut dengan yang saya lakukan, yaitu mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya adalah pengumpulan dana bagi teman yang terkena musibah kebakaran. Ini yang tadi benar ya? Ya. Yang pernah dilakukan. Ya. KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran sosial, keterampilan berempati. Dan ini memang baru terjadi beberapa waktu yang lalu, mungkin kurang lebih 3-4 hari yang lalu di sekolah saya. Nah, yang dilakukan oleh guru yaitu menyampaikan informasi kepada murid tentang musibah yang dialami oleh salah satu teman mereka, yaitu mengumpulkan dana secara sukarela untuk teman yang mengalami musibah, yaitu musibah kebakaran dalam hal ini. Hal positif yang disampaikan oleh guru adalah, anak-anak, ada salah satu teman kalian mengalami musibah, rumahnya terbakar. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan karena mereka tidak memiliki rumah lagi. Anak-anak, kira-kira menurut kalian apa yang bisa kalian lakukan terhadap teman kalian tersebut? Anak-anak, jika kalian ingin membantu secara sukarela, bisa dalam bentuk uang atau barang, contohnya seperti pakaian layak pakai dan bahan makanan. Nah, ini adalah bentuk tugas 3.1 dari kelompok 1. Pak Yupi yang lanjutkan? Saya tidak lihat, sudah gelap. Silakan Pak Sugeng. Saya saja baca ya. Betul sekali. Ya, oke. Silakan. Saya masuk di tugas 3.2, yaitu ini tugas saya ini yang mengembangkan ini, yaitu di kesadaran diri. Di sini yang dilakukan adalah ide penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan dilakukan. Dalam hal ini kesadaran diri, KSE yang dikembangkan. Cara penerapan, 1, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Bentuk pembelajarannya yaitu bernapas dengan kesadaran penuh melalui latihan stop. Yang dilakukan guru, setiap akhir pembelajaran melakukan latihan stop sehingga mereka pulang dengan hati yang gembira. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sedikit melelahkan? Anak-anak,
sekarang kita akan menyegarkan pemikiran kita kembali dengan melakukan kegiatan stop sesuai instruksi Bapak ya. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan stop? Nah, yang kedua yaitu tentang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya adalah identifikasi perasaan yang dilakukan guru ketika pelajaran bahasa Indonesia tentang unsur-unsur cerita. Guru membacakan cerita dongeng atau fabel, kemudian murid diminta untuk mengekspresikan wajah mereka terhadap tokoh dalam cerita tersebut dalam gambar emoji. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah, anak-anak, hari ini kita mendengarkan cerita dongeng dan perhatikan karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita dongeng tadi, coba ekspresikan wajah kalian terhadap tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi. Apakah kalian senang atau marah menggunakan gambar emoji? Yang ketiga yaitu cara penerapan mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Nah, bentuk pembelajaran sosial emosional adalah melakukan restitusi yang dilakukan guru. Setiap anak yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan atau akan melakukan restitusi dari gurunya masing-masing, dalam hal ini guru kelas. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah, anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan ya. Guru akan membantu kalian dalam memecahkan masalah yang dihadapi agar kalian bisa memiliki kesadaran diri. Yang keempat yaitu mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Bentuk pembelajarannya yaitu membuat jurnal diri yang dilakukan guru. Setiap minggu murid membuat jurnal diri untuk mengenali dan memantau perkembangan diri mereka. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah, anak-anak, setiap minggu kita akan membuat jurnal diri yang isinya tentang apa hal baik yang sudah kalian lakukan, bagian mana yang sudah tercapai, apa yang selanjutnya akan dikerjakan, dan cara kalian untuk bertumbuh lebih baik lagi. Anak-anak, jurnal diri akan kalian tulis pada buku masing-masing ya, dan setiap bulannya kalian melakukan refleksi apakah kalian sudah bisa bertumbuh lebih baik lagi dari segi sosial emosional. Nah, ini tugas dari Pak Yupi di tugas 3.2 yaitu tentang pengelolaan diri. Cara penerapan yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Bentuk pembelajarannya, bernafas dengan kesadaran penuh melalui latihan stop yang dilakukan guru. Setiap akhir pembelajaran melakukan latihan stop sehingga mereka pulang dengan hati yang gembira. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sedikit melelahkan? Anak-anak, sekarang kita akan menyegarkan pemikiran kita kembali dengan melakukan kegiatan stop sesuai instruksi Bapak ya. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan stop? Nah, ini kayaknya sama karena masih bersangkutan dengan masalah diri. Jadi untuk cara penerapan ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Yang kedua, cara penerapan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid, yaitu bentuk pembelajarannya membuat surat kejujuran. Yang dilakukan guru adalah setiap hari Sabtu melakukan kegiatan membuat surat kejujuran di pondok-pondok baca mengenai apa yang mereka rasakan, kekhawatiran yang dialami, sumber stres dan ketidaknyamanan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka mengelola stres yang dialami. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid, yaitu, anak-anak, setiap hari Sabtu kita akan membuat surat kejujuran yang isinya tentang apa yang kalian rasakan, kekhawatiran yang kalian alami, sumber stres yang kalian rasakan, dan bagaimana kalian mengelola stres tersebut,
Bapak mengharapkan apa yang kalian tulis harus jujur ya, dari apa yang kalian alami. Anak-anak, yang kalian tulis pada surat kejujuran tersebut adalah kejadian peristiwa yang terjadi minggu ini ya. Yang ketiga, cara penerapan mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid, yaitu bentuk pembelajarannya merdeka belajar. Yang dilakukan guru adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga mereka belajar dengan happy. Kedua, tidak memberikan tugas dalam proses pembelajaran terlalu banyak tetapi disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ketiga, tidak ada lagi PR yang diberikan kepada murid. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah, anak-anak, hari ini kita akan belajar sambil bermain. Bagaimana menurut anak-anak? Yang kedua, bagaimana perasaan anak-anakku ketika kita belajar sambil bermain? Yang ketiga, anak-anakku, hari ini Bapak tidak lagi memberikan PR untuk dikerjakan, tetapi digantikan dengan anak-anak membaca materi untuk besok di halaman 25 ya. Yang keempat, cara penerapan mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Bentuk pembelajarannya adalah berlatih bermain peran. Yang dilakukan guru setiap akhir semester mengadakan pentas seni melalui drama baik yang bertemakan kemanusiaan maupun lingkungan. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah, anak-anak, setiap akhir semester kita akan mengadakan pentas seni yang pesertanya dari semua kelas. Setiap kelas akan menampilkan drama pendek yang bertema kemanusiaan dan lingkungan ya. Anak-anak, ketika kita bermain peran harus dihayati perannya masing-masing ya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil tugas kami. Kiranya kelompok 2 dapat memberi tanggapan atau masukan atas apa yang sudah kami presentasikan sore ini. Terima kasih. Sangat luar biasa. Oke. Buat Pak Yupi dengan Pak Sugeng, hasilnya sangat luar biasa ya. Good. Saya sampai terpana melihatnya, semua yang ditulis alhamdulillah bagus, dan Terima kasih, sudah Bunda. pernah antara cara penerapan, bentuk pembelajaran sosial emosionalnya, KSE yang dikembangkan, terus yang apa yang dilakukan oleh guru, dan hal penting apa yang harus disampaikan kepada murid. Ini sangat nyambung ya antara kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Tapi mungkin pastilah masih ada yang perlu dipertanyakan oleh Ibu Yuni dan Pak Nasar. Untuk itu saya persilakan. Pasti ada ini, Pasti, banyak ini. Pasti banyak. Oke, 10. oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang sejak pemaparan dari Pak Sugeng tadi, saya mulai memperhatikan ya penerapannya. Saya ingin mencari di mana letak kesalahannya ya. Tapi sampai habis materinya saya tidak dapat. Saya tidak dapat. Memang ini yang diharapkan sama Ibu fasilitator tadi. Ya, seperti inilah yang harus kami buat nanti. Memang saya ingin cari tadi kesalahannya, di mana saya mau dapat kesalahannya. Tapi saya apresiasi dari tugas kalian. Memang ini yang dinamakan ada keterikatan antara keterkaitan antara yang dilakukan antara kolom 1, kolom 2, kolom 3, Ya. kolom 4, dan kolom 5. Saya tidak bisa lagi bicara lebih jauh. Saya hanya apresiasi sangat baik ya. Itu saja. Mungkin Ibu Yuni ada. Terima kasih Pak Nasar. Oke, Ibu Yuni, mungkin pasti Ibu Yuni dapat ini sesuatu di sini. Iya, pasti. Ya. Yang jelas, terima kasih atas kesempatan. Yang jelas, saya, Ibu, sangat bersyukur. Kembali saya ucapkan, saya disimpan di kelas dengan mereka bertiga yang punya talenta yang cukup banyak ya. Jadi apalagi untuk Pak Ini juga. Putra, memang saya tidak Fokus belum memahami. Jadi lewat pemaparan dari kelompok 1 ini, sebagaimana Ibu Fasil tadi sudah menyampaikan,
bagaimana yang harus kami buat untuk tugas kami, dan sudah disertakan contoh mereka yang kelompok 1 sangat luar biasa seperti Ibu bilang, dan ini akan menjadi motivasi kami untuk ke depan. Semoga Ibu, ketika saya lagi berpasangan nanti dengan Pak Nasar, mereka sudah tidak akan mendapat lagi celahnya. Amin. Amin. Mantap. Ya, karena memang tadi malam Pak Nasar ketika kami menelpon berdua dengan Pak Nasar bilang begini, Ibu Yuni, yang kita mau pikir-pikir, antara dua mau pikir-pikir untuk pertanyaan dari mereka berdua. Ya, memang kami sudah sangat mengkhawatirkan pertanyaan dari mereka berdua. Jadi itu akhirnya terjadi betul. Makanya kami sangat bersyukur sekali lagi, apalagi saya sudah dibantu oleh Pak Nasar untuk kegiatan yang kemarin sampai hari ini. Ya, saya tidak dapat untuk berkata-kata. Ibu, terima kasih semua dorongan yang sudah diberi. Semoga Ibu untuk ke depan, teman-teman bertiga, kita akan terus bekerja sama, saling memotivasi. Amin. 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 Itu Ibu yang saya mau sampaikan. Untuk yang hal-hal yang ini Ibu sangat luar biasa. Saya juga tidak tahu di mana saya mau tanya, karena memang sangat ya jelas seperti Pak Nasar bilang tadi, bermain peran seperti yang mereka sampaikan, yang Ibu juga sampaikan tadi untuk pekerjaannya kami akan buat seperti itu, supaya ada sama semua, ya apa, terkait semua dari cara penerapan sampai hal yang akan disampaikan pada murid. Ya, terima kasih. Akhirnya sudah jelas kan? Ya. Jelas sekali. Jelas semuanya. Oke, baik. Untuk sesi Pak Sugeng dan Ya. Pak Yudi, ada satu hal yang perlu saya sarankan mungkin Iya. di bahagian ini Pak. Coba diangkat di tugas 3.2. Saya cuma menyarankan ya. Menyarankan ini, siapa tahu kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima tidak apa-apa. Di bagian mana Ibu? Terus angkat lagi di bahagian pelan-pelan. Ada terkait dengan salah, terus naik dulu, stop dulu, bernapas. Ini bernapas, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik ini, dan bernapas dengan kesadaran penuh melalui latihan stop. Kan kalau Pak Sugeng tadi bagian atas kesadaran sosial, kok salah yang kesadaran diri ya. Kesadaran Ya. diri. Ya, tugas dari yang saya pilihkan, ya kan? Ini yang Ibu yang kelompok pilih kan, pengelolaan diri. Betul Ibu. Sama di sini bernapas dengan kesadaran penuh melalui latihan stop juga. Yang di atas ada latihan stop, ada juga di bawah ini latihan stop. Ya, saran saya kalau bisa harus ada variasi. Kalau bisa yang lain lagi, ya. Kan banyak hal yang bisa dilakukan di sini, Pak. Selain bernapas dengan kesadaran penuh. Dan saya punya saran bahwa latihan penerapan teknik stop itu bukan hanya dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran, tapi juga bisa di awal pembelajaran untuk membuat anak-anak atau peserta didik itu fokus pada pembelajarannya. Itu bisa kita lakukan di awal kegiatan pembelajaran dan juga di akhir. Nah, saran saya untuk di sini, kalau kan di atas tadi sudah ada bernapas dengan kesadaran penuh kan? Iya. Sudah ada juga. Jadi di sini mungkin bentuk kegiatannya adalah refleksi. Kan kalau kegiatan akhir pembelajaran ada refleksi. Bukan hanya melakukan bernapas dengan kesadaran penuh, tetapi refleksi. Boleh, mantap. Apa yang dilakukan guru berarti mengajak anak-anak untuk mengungkapkan perasaan mereka, perasaan mereka terkait pelajaran yang dilalui. Kan ya, pembelajaran yang telah dilalui. Betul. Iya, bisa betul. Iya. Atau juga di refleksi itu dia bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang dilakukan, kan begitu Pak. Jadi bukan serta-merta hanya bernapas dengan penuh, kesadaran penuh atau mindfulness itu. Jadi tapi ingat, mindfulness itu bisa dilakukan di awal kegiatan, bisa juga di akhir kegiatan.
Dan mindfulness juga bukan hanya diterapkan di dalam kelas, tapi juga di luar kelas bisa juga ya. Ya. Dilakukan bersama-sama serentak dengan peserta didik lainnya, bukan hanya di satu kelas. Ya begitu ya. Ya Ibu. Oke, itu hanya saran. Tapi semuanya sudah bagus, sudah saya saja mendengarkan paparannya sangat jelas dan saya juga terbantu Bapak Ibu terkait pemahaman saya tentang pembelajaran sosial emosional ini. Dari paparan kalian berdua, kelompok berdua ini, kelompok 1 dan kelompok 2. Banyak ide-ide baru yang muncul dari paparan kalian berdua ini, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Tinggal nanti kelompok 2 silakan direvisi kembali Ada 4 hal-hal Ibu. yang masih perlu direvisi Pak ya. Bukan Iya. berarti Bapak punya tidak bagus. Ya, Bapak punya Bapak Yuni dengan Ibu Yuni dengan Pak Nasar ini sangat luar biasa, sudah berupaya dengan baik sehingga mampu menyelesaikan tugas ini dengan lengkap. Iya, Ya, betul. kita dibenahi di dalamnya. Iya. Semuanya top ya. Kalian berempat ini top. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk kegiatan presentasi kita akhiri dan kita lanjutkan kegiatan dengan melakukan kesimpulan. Ya, saya berikan kesempatan kepada Pak Yupi karena Pak Yupi yang belum ngomong dan tadi dilihat ini, silakan memberikan kesimpulan Anda tentang pembelajaran sosial emosional itu dan juga terkait dengan 5 KSE tadi Pak. Silakan. Mohon maaf Bunda karena saya sudah di ruangan yang gelap jadi tidak kelihatan lagi. Iya. Saya tidak bisa lagi angkat HP saya track kalau kabut mati. Jadi ya, secara audio saja ya. Jadi pengalaman hari ini sangat luar biasa tentang pembelajaran sosial emosional. Terus terang memang namanya manusia ada saatnya ada taraf kejenuhan. Saya pernah bercakap-cakap dengan Pak Nasar, namanya manusia pasti ada titik kejenuhan, apalagi itu rutinitas dilakukan. Tetapi saya bilang setelah saya menerima materi tentang pembelajaran sosial emosional, sepertinya kayak ada dorongan yang kuat dari dalam, wah ini bagus, karena sangat dibutuhkan sekali. Bahkan guru-guru saya, rekan-rekan guru, kepala sekolah, mereka pun, ayo materi yang lain lagi. Jadi yang kali ini motifnya tentang pembelajaran sosial emosional. Wah, bagus itu. Jadi saya langkah awal saya waktu itu mengajarkan tentang kegiatan stop. Dan pada saat ini ketika kita berkolaborasi, namanya kolaborasi itu banyak ide-ide yang kita dengar. Dan hari ini saya terus terang lebih memahami seperti Ibu Ferdian sampaikan, kita sama-sama di dalam ini belajar. Iya, Saya teman belajar. Iya, saya waktu belajar modul itu masih banyak pertanyaan, masih banyak. Wah, belum khususnya dalam implementasi penerapannya di dalam kelas. Wah, bagaimana ini? Tetapi ketika terbangun komunikasi diskusi baik dengan Ibu Fasil, dengan rekan-rekan teman CGP, mulai terbayang, mulai terbuka, oh maksudnya begini. Dan kiranya apa ide-ide yang kita sudah paparkan hari ini bisa kita terapkan karena itu luar biasa. Bahkan bisa kita sosialisasikan juga dengan teman-teman yang mereka menunggu, wah karya-karya apa lagi materi kita. Terus terang di sekolah itu mereka menunggu sekali materi apa lagi Pak Yupi sesungguhnya, karena waktu saya menjelaskan tentang budaya positif itu terbuka sekali, wah salah kami, luar biasa responnya. Jadi mereka menunggu materi dari kita, apalagi kita sudah sampaikan tentang pembelajaran sosial emosional. Dan hari ini walaupun lelah, belum bertemu dengan istri, anak, tetapi terbangun ruang kolaborasi yang luar biasa sehingga terhapus itu kelelahan dan tetap fokus. Jadi intinya itu adalah walaupun lelah, bagaimana caranya kita tetap fokus. Terima kasih Bunda. Oke, baik. Jadi
sekali lagi bahwa pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkolaborasi ya, bersama-sama, ya kan? Eh, oleh seluruh komunitas yang ada di sekolah. Ya, kalau kita berada di sekolah ya bersama dengan anak-anak, bersama dengan guru-guru lainnya, bersama dengan kepala sekolah dan semua komunitas yang ada di sekolah. Kalau kita berada di dalam komunitas kita, misalnya di ruang di forum guru berbagi atau apalah, kita melakukan itu. Mari kita melakukan kegiatan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu. Nah, yang siapa yang melakukan ya kita sendiri sebagai orang dewasa dan juga kepada anak-anak kita untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap positif. Ya, untuk membangun sikap positif. Ya, itu yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya, dan ingat kembali bahwa ada 5 KSE ya, ada 5 KSE. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, berikutnya kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu adalah keterampilan bagaimana kita melakukan empati ya. Itu kalau kesadaran sosial. Kalau kesadaran diri itu adalah bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita mengelola diri. Nah, kalau mengelola emosi kita. Pengenalan emosi. Ya, mengenal emosi. Terus kalau dia pengelolaan diri itu adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baik untuk diri kita dan untuk orang lain, begitu ya. Berikutnya kalau yang pengelolaan diri, kesadaran sosial, kesadaran diri. Berikutnya bagaimana keterampilan kita melakukan relasi, bekerja sama. Ya, itu ya sudah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti minta tolong yang kan ini baru dua yang diterapkan. Nanti ke depan pelan-pelan semuanya bisa dibuatkan seperti ini ya, supaya kita pahami. Jadi ada 5 KS itu dibuatkan seperti ini. Oke, saya pikir itu saja. Mari kita lakukan bersama lagi untuk memantapkan pemahaman kita. Kita tetap membaca, mendalami materi yang ada, terus kita tetap berdiskusi agar kita menyatukan persepsi kita. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke ini. Kita untuk mengakhiri kegiatan, saya minta untuk melihat slide-nya berikut. Oke. Iya. Terima kasih banyak ya. Iya, sudah ini kita kesimpulan sudah. Ya. Akhirnya kita masuk pada pengumuman. Mohon nanti diunggah tugasnya di LMS hasil pekerjaan Bapak Ibu sesuai dengan format yang ditentukan. Alhamdulillah tugasnya sudah sesuai dengan format ya, 3.1 dan 3.2. Dan kita selanjutnya besok kita masuk pada ruang refleksi terbimbing dengan menjawab pertanyaan pada LMS. Berikutnya ada sedikit kata-kata yang mungkin perlu kita cermati baik-baik. Langkah pertama menuju kebaikan adalah tidak melakukan kejahatan. Mari kita selalu melakukan budaya positif, menerapkan budaya positif di sekolah kita, baik yang bermanfaat bagi diri kita dan juga kepada peserta didik kita. Lanjutnya adalah saya berpikir kalian sudah merasakan hal yang dari ungkapan Pak Yupi bahwa dia sangat senang hari ini. Iya, betul. Ulahnya terbalas dengan kebahagiaan karena mampu mempresentasikan hasilnya dengan sangat bagus. Berikutnya pemahaman kita terkait dengan pembelajaran sosial emosional itu sudah kita dapat. Alhamdulillah, saya juga sebagai teman belajar Bapak Ibu, saya juga belajar dari pemaparan Bapak Ibu sehingga saya sudah terbuka pemikiran saya bahwa inilah pembelajaran sosial emosional. Oke, dan tentunya
mari kita sama-sama menerapkan pembelajaran sosial emosional itu untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di kelas kita, di sekolah kita maupun di komunitas kita. Oke, tahapan belajar berikutnya seperti saya katakan tadi bahwa kita akan masuk pada refleksi terbimbing secara mandiri pada LMS. Dan akhirnya mari kita mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah sehingga kita dapat menyelesaikan tugas di ruang kolaborasi ini dengan sangat baik. Meskipun saya sempat terlempar dari ruang pikon, tapi saya berupaya sehingga dapat bergabung lagi dengan teman-teman semua. Maafkan kalau apa yang mungkin ada kesalahan kata dari saya, karena saya juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan, dan saya tetap semangat untuk tetap belajar dan bekerja sama dengan Bapak Ibu untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang maksimal. Oke, saya pikir itu saja. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melalui ini semua dengan baik. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama. Pak Yupi mungkin